saya tidak mau ada keluar sepeser pun. Saya tidak mau bayar ke partai. Karena yang minta saya, partai minta kepada saya. Jadi saya tidak mau mengeluarkan, dan saya juga tidak mau kasih uang masyarakat membodohi. Karena kenapa? Besok kalau saya dulu pasti mau uang saya kembali. Nah itu ya, saya kan cukup pasang balik, warga jamaah sudah tahu, ustadz sudah maju. Di mana? Kan temani kalau pilih, alhamdulillah, kalau tidak pilih mah muskilah, tidak masalah. Yang penting di akhirat nanti kan kita ditanya. Wa kullu insan, setiap manusia zannahu ta'ira fi unuq. Kita digantungkan kita amal mereka. Jadi nanti kita ditanya pada hari kiamat, itu kau kerja begitu untuk apa? Untuk apa? Daripada nanti caleg-caleg itu kan yang berusaha. Jadi kita kan pemikirannya rela dengan kehidupan ini. Coba lihat kita, negeri kita, negara kita, kampung kita, kalau mau bagus ya, yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme itu harus dihapuskan. Insya Allah negeri kita jadi negeri balda. Amin. Iya. Sebenarnya memang harus banyak dari kalangan ustadz yang tergerak untuk maju. Karena jangan biarkan parlemen itu, DPR itu kotor di masa masyarakat. Jadi setidaknya ada ustadz di situ. Jadi Bro Cuk, 5 tahun ke depan jangan lupa dukung Sesali Rahmat. Masya Allah. Dukung juga. Cuma begini masalahnya Ustaz. Ada mindset di masyarakat itu. Kenapa mesti Ustaz harus berpolitik? Itu. Kenapa? Bagaimana menurut kita? Mana masyarakat bilangnya, tidak cocok ceramah ke kita. Iya, jangan bicara maju jadi caleg. Jadi begini, Ustadz itu sudah terjun di lapangan sebelum para caleg sudah terjun di lapangan. Kita ini kan dari lorong ke lorong tiap malam. Jadi kita ini Ustadz, apapun polemik di masyarakat pasti kita tahu. Bicara masalah politik, kita bicara dengan para jamaah, para majlistan, kita duduk dengan warga. Jadi apa keluhan warga, Ustadz pasti tahu. Jadi berarti Ustadz tiap malam reses nih? Oh iya, tiap malam reses. Ya resesnya kita, ada reses itu ya waktu-waktuan. Kita di setiap waktu kumpul dengan jamaah, duduk bersama dengan, ya itulah. Alaikum. Betul. Berjamaah, kalian berjamaah. Karena itu kan ibadah kita jamaah itu, betul. Kalau Ustaz Salahuddin tidak ada niat masuk politik? Ya. Saya cukup menjadi pendukungnya beliau. Memang kalau Ustaz Salahuddin tidak ada, memang muka-mukanya cocok dipasang di baliho. Memang beliau cocok untuk ceramah saja, itu cocok Ustaz. Kita ceramah, jangan masuk politik. Doakan saya istiqomah dalam dakwah. Amin, insyaallah. Akan ke depan juga banyak tentangan-tentangan dalam berdakwah. Bukan soal itu saja, melalui hati, kemudian keluarga, banyak. Betul. Jika kita berdakwah di masyarakat, kemudian ada pun orang yang berbahasa macam-macam, itu kan juga bagian daripada ujian dakwah. Jadi cocok cara beliau sebenarnya amat. Jangan pusing urusan jangan pusing mulutnya orang lain, biar tahu mulutnya orang lain. Kita jalan tuh lagi. Apa kata orang tidak bisa berhasil. Betul. Karena apalagi penyakit iri kan. Kita ini tidak pernah baik di matanya orang iri. Selalu jahat, selalu tidak bagus. Kebaikan aku pun pasti tidak bagus. Saya apa kata Imam Ali? Saya tidak pernah menceritakan kebaikan saya kepada musuh saya. Karena kenapa? Meskipun saya ceritakan kebaikan saya, tetap saya tidak baik di mata. Tapi kalau saya ceritakan kebaikan saya kepada kawan saya, pasti dia tetap akan suka kepada saya. Jadi terkadang kita yang meruntuhkan itu satu keburukan, meruntuhkan 1000 kebaikan. Nah, itu yang mungkin itu saja. Kemarin 20 tahun bisa pukulkan satu kali. Betul sekali. Kita mau bicara berdua, saya nonton. Jadi memang begitu, Bro Cuk, banyak ilmu yang kita dapat kalau kita dulu sama ustaz, dai muda. Terus Ustaz Hasan Al-Basri kan mengatakan, saya lebih suka berkumpul dengan sahabatku karena selalu berbicara tentang kebaikan daripada berkumpul dengan keluarga. Kenapa? Karena yang dibahas ketika kumpul dengan sahabat-sahabat membahas tentang akhirat. Sedangkan keluargaku dunia. Bagaimana bisa dapat lagi untuk menyambung hidup besok? Beliau menyimpulkan bahwa dalam ukhuwah silaturahim itu kan ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Salah satunya adalah ta'aruf. Ta'aruf itu kenal bukan kenal tok saja, tapi mengunjungi rumahnya. Bahkan sampai kata beliau,
kita kencing di tempatnya di rumahnya, karena ketika kita buang air kecil di rumahnya berarti kita menyatakan nyaman di rumah itu. Jadi kalau saya kesini nyaman tidak buang air kecil, suruh nggak buang air kecil, tidak buang kecil Ustaz. Minum itu banyak-banyak. Supaya Kalau di sini teh pasti buang. Ada Ustaz ini Andi Rahmat ke siapa yang datang? Siapa saja yang datang ke sini lama tidak perhatikan, tidak ke toilet ini, suruh dia ke toilet. Tidak, suruh kasih kan air minum satu galon supaya minum terus. Oh, jadi begitu di sini. Jadi Ustaz, kedepannya mungkin ada masukan untuk broci para jamaah bagaimana untuk supaya bisa istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam hijrah. Kita sampaikan. Siapa yang mau duluan? Ya. Ustaz Salahuddin mau depan ya. Iya. Jadi para broci rasis. Bukan istilahnya Ustaz Rizal Abdullah sudah terkenal di mana-mana bersama dengan Mirwan Dais. Ya. Jadi saya juga minta doanya kepada broci. Amin. Supaya istiqomah dalam dakwah, istiqomah sampai kalau perlu sampai titik darah penghabisan. Amin. Dalam dakwah, walaupun meninggal di dalam dakwah, subhanallah. Ya mudah-mudahan meninggalnya seperti meninggalnya para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Amin. Terus terkait tentang hijrah ini kan masih suasana tahun baru hijriah. Iya. Hijrahkan hatimu menuju Allah. Jadi pakaian boleh, jadi berbeda pakaian silahkan. Tapi hijrah sebenarnya bukan dari pakaian kok saja, karena banyak. Siapapun yang bisa dikasih pakai jubah, pakai sorban bisa saja berubah. Tapi ketika hati yang berubah, insya Allah. Nah hati ini kan kita mesti istiqomahkan. Hari ini baik, besok belum tentu baik. Jangan besok kita keluar dari sini belum tentu. Betul. Makanya kita pun selalu minta sama Allah yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, supaya istiqomah. Karena istiqomah itu puncak iman, insyaallah. Ya. Luar biasa ya jangan. Boleh. Lanjut Ustaz Andi Rahmat. Broci. Oh, broci. Anda berada. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dunia ini seperti di atas bahtera. Kita akan berjalan di atas samudra yang teramat luas. Luasnya tak bertepi, dalamnya tak terhingga. Siapa yang berjalan di atas dunia ini kemudian dia tidak punya pegangan. Nah karena mangkasa ini bisena telah sakaruaji Al-Quran dan Sunnah. Dan pasti selamat dan tetap mendayung kanan kiri. Kapan kau mendayung ke kanan terus tak putar lagi di situ gitu terus. Olehnya itu Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tetap istiqomah mendayung dengan Al-Quran dan Sunnah. Istiqomah itu menenungan terus menerus berkesinambungan. Amalan itu bukan hanya dilihat dari banyaknya, bukan cuma jumlahnya, tapi meskipun sedikit tapi terus istiqomah terus menerus. Baligh anni walau ayah, sampaikan kepadaku meskipun seayat yang kita sampaikan sampai dihujam ke hati orang beriman, sampai ke hati saudara kita, Allah yarham, itu nanti akan menurunkan keberkahan dari tingkat langit dan bumi ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan insya Allah itu bermanfaat untuk broci. Berikut kepada saya juga pribadi, mudah-mudahan insya Allah itu tertanam di akal pikiran saya, begitupun tertanam dalam hati saya. Mudah-mudahan kita seluruhnya istiqamah dalam ibadah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz bincang-bincang singkat malam hari ini, mudah-mudahan sehat-sehat kita semua. Lancar rezeki kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Benernya. Broci. Satu-satunya Ustaz Makassar. Tidak ada memang tuh sesuatu. Coba beli. Kalau saya pun itu wae kok pinjam. Tidak gondrong yang punya. Kalau saya gondrong, berarti saya ikuti Salahuddin. Hati-hati bergondrong sekarang. Ustaz Hidayat mau gondrong. Kan belum ada kori yang gondrong. Tidak ada gondrong. Sedikit mengenai gondrong. Jadi saya pernah ada pengalaman Ustaz. Masuk di Masjid Raya, sholat kan mau wudhu. Saya kan lepas di sholat. Saya jalan menuju tempat wudhu laki-laki. Ada bapak-bapak teriak, bu. Bilang, iya Pak, astagfirullah, minta maaf Kak, saya kira ibu. Kan pakai gamis. Baru dari belakang gondrong. Ya Allah. Dikira
Tapi sebenarnya dalam kita Asy-Syama'il Muhammadiyah, dan kita Asy-Syama'il Muhammadiyah ditulis oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah itu rambutnya sepundak. Sepundak. Itu jadi rambut Nabi itu tidak melebihi pundaknya. Kemudian di depan itu Nabi rambutnya terbagi dua, ada ke kanan dan ke kiri. Berarti ini sunnah. Ya betul sunnah. Kenapa tidak gondrong? Iya. Kenapa ada yang gondrong? Kan masih ada sunnah yang lain. Jenggot. Nabi itu mencukur habis kumisnya dan merapikan jenggotnya. Artinya maknanya itu memelihara. Melihara. Karena ada juga orang pakai janggut itu panjang tapi bukan sunnah, tidak terpelihara. Dia tidak terpelihara. Jadi dia memelihara itu sunnah. Itu sunnah. Karena banyak orang panjang, Yahudi itu panjang janggutnya tapi bukan sunnah. Janggut mereka itu panjang. Nabi itu panjang janggutnya dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah tidak panjang tidak juga pendek. Ausoto pertengahan, satu genggam gunting. Sebegitulah panjang janggutnya Rasulullah. Dan rapi Nabi itu mencukur bersih, merapikan janggutnya. Ada orang kalau pakai janggut naik motor kita pakai 3. Bukan dia sunnah itu yang memelihara. Belum ke saya, belum mau ke Spanyol lagi. Sudah masih golongan sunnah. Jadi Bro-Cuk itu tadi bincang-bincang singkat saya bersama dua dai kondangnya Makassar. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dan itu menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah berhenti dan bosan untuk dukung channel saya Muhammad Irsyad Abdullah Channel dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like and share sebanyak-banyaknya, share kepada datuk-tat, tetata, opata, mamata, bapata, sepupu, tetangga, teman-teman, semuanya Bro-Cuk supaya tambah semangat kalau bikin kontennya. Oke, saya Muhammad Irsyad Abdullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe na dan bayar gitu.